Halo semua, kembali lagi bersama Jen Toys, dan kali ini kita akan mengetes fitur-fitur drone S188 GPS, drone terbaru dan aneh ini ya bentuknya. Oke, jadi bagaimanakah kualitas fitur-fiturnya? Langsung saja kita one key take off, dan take off-nya ini bagaimana ya? Semoga saja tangan saya kena kalau kayak gini ya. Waduh, kacau ini. Coba ini kita pegang ini aja ya guys ya. Kita coba saja, semoga saja tangan saya tidak kena. Ya. Semoga saja tangan saya tidak kena guys. Ngeri. Oke, nggak kena guys. Nggak kena. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ternyata bisa guys ya. Oke. Ya, jadi yang pertama kita cek untuk hasil videonya guys ya. Hasil videonya, dan ini plastiknya sudah dilepas ya. Kemarin saya lupa lepasnya karena mungkin terlalu seneng. Ya, jadi seperti inilah hasil video drone S188 GPS ini, dimana untuk hasilnya seperti Anissa Bahar ya. Patah-patah. Goyang patah-patah. Ya, jadi masih patah-patah, jadi masih lebih bagus drone AE10 ya. Oke, kemudian kita matikan. Sekarang kita cek untuk fotonya. 1, 2, 3. Ya, jadi seperti inilah hasil fotonya. Kemudian lanjut kita ke fitur-fiturnya guys. Ya, di sini dimana ada calibration on, kemudian kita coba switch kamera. Ya, kita switch kamera. Oke, dan kamera bawah guys ini guys. Ya, pastinya untuk hasil kamera bawahnya juga kurang begitu bagus guys ya. Ya, kita switch lagi ke depan. Ya. Jadi kembali lagi ke kamera depan, dan anehnya ini ada 3 kamera loh. Ada 3 kamera, kok hanya 1. Jadi itu mungkin 2 itu hanya hiasan saja guys ya. Hanya hiasan saja, jadi kita tidak bisa menggunakan kamera 2-nya itu. Oke, lanjut. Kemudian kita cek flip 180. Oke, jadi hanya untuk merubah ini saja ya. Apabila kita ingin merubah posisi HP, jadi bisa kita flip saja. Oke. Kemudian lanjut, ini ada VR. Ya, jadi apabila kita menggunakan VR ya, Google VR, jadi seperti yang sudah pernah saya buatkan pada saat mereview SJRC F5S Pro Plus ya. Jadi bisa kita gunakan Google VR. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada speed ya, speed 60. Ya, maksudnya apa ini speed 60? Oke, lebih kencang ya guys ya. Speed 60, tapi di sini bisa kita atur sendiri. Ya, ini speed 1. Oke. Jadi sebelumnya kita akan cek speednya juga ya. Oke, kita mundurin dikit. Ya, kita coba speed 1 ya. Ini masih speed 1. 1, 2, 3. Ini speed 1 guys ya. Speed 1. Ya. Oke, masih slow ya, speed 1 ya. Oke, kita mundur lagi. Ini masih speed 1. Oke. Lanjut, sekarang kita gunakan speed 2. Jadi gunakan trigger yang kiri ya. Ya. 1, 2, 3. Ini speed 2. Oke. Masih agak slow dikit ya. Oke. Lebih kencang sedikit guys ya. Ya. Kemudian lanjut, ini sekarang speed 3. 1, 2, 3. Wih. Oke, speed 3 guys. Ya. Oke, kita mundurkan. Ini speed 3. Ya, jadi harap berhati-hati pada saat menggunakan speed 3 guys ya. Oke, jadi kita kembalikan ke speed 1 saja. Kemudian lanjut single waypoint. Maksudnya single waypoint itu apa ya? Ya, jadi ini mapnya tidak berfungsi. Kenapa ini? Out of control guys. Jadi tidak bisa guys. Oke, kemudian sama multiple waypoint juga tidak bisa. Kemudian kita coba fitur surround mode. Oke, surround mode dia kenapa dia ke map ya? Kemudian lanjut, di sini ada follow, GPS follow, palm control, face following, dan people following. Wow, kita coba satu persatu ya. Kita naikkan, ulangi, turunkan gimbalnya. Sekarang kita coba palm control. Ya. Palm control, wow, kita coba arahkan.
Wih, berputar, hanya berputar, nggak seperti DJI guys, nggak seperti DJI Spark ya, beda. Jadi ini hanya menunjukkan gini saja, dan drone, halo, halo, ya, coba ke arah sini, berputar, ya, jadi hanya berputar saja guys ya, itu palm control, dan ini seperti Anissa Bahar ya untuk hasil videonya patah-patah. Oke, kemudian kembali face following. Ya, kita coba face followingnya. Ya, jadi sangat disayangkan patah-patah gini guys. Kita coba face following. Apakah oke? Kita coba lepas masker saya. Kita dekatin lagi. Sekarang following, face following, turn off visual mode. Kenapa turn off visual mode? Ya, dan ini patah-patah banget guys. Face following, turn on visual mode. Halo, ini wajah saya kenapa tidak didetek? Nah, sudah didetek guys. Kita coba klik. Ya, wih. Kamu, oke. Loh, kenapa dia deketin banget? Untuk face follow tadi, kenapa dia mendekati saya? Ya, jadi wajah saya mau ditabrak tadi. Oke, kita arahkan ke sini saja. Halo, wajah saya di sini. Ya. Halo, itu wajahnya siapa di tracking itu di sana? Wah, kacau ini. Sini wajah saya. Oke, ini wajah saya. Tracking saya. Oke, dan hilang. Jadi seperti itulah kualitas trackingnya guys. Dan ini patah-patah banget, parah ya. Oke, jadi matikan saja. Jadi patah-patah banget ya. Kenapa dibuat seperti ini ya? AE10 saja bisa halus ya. Oke. Kemudian terakhir, people follow. Kita coba mundurkan. Apakah bisa memfollow saya? Kita turunkan. Apakah di jarak segini bisa? Ya, people follow. Kita coba. Drag saya. Kok tidak bisa? People follow, turn off, visual. People follow, turn on. Oke, jaraknya tidak terlalu jauh guys. Nggak boleh terlalu jauh. Oke, ini baru tadi ada. Ya. Naikkan kameranya. Sorry. Oke, halo. Jadi hilang lagi. Kita deketin lagi guys. Ya. Jadi jarak paling sekitar berapa meter ini? 4 meter kayaknya ini. Oke, halo. Hilang lagi. Oke. Ya, jadi saya sudah didetek, merah artinya sudah didetek ya. Oke, ini sudah didetek, dan nggak jelas dia, tidak jelas guys. Sudah didetek tapi malah mundur. Nah, jadi bingung ya. Wes, ini fitur follow ala kadarnya ini. Kita matikan saja ya. Kita matikan saja. Kemudian untuk GPS follow, kita coba. GPS follow. Wow, kenapa dia seperti itu? Kita ulangi. GPS follow. Ya, kita turn on GPS follow-nya. Out of control. Maksudnya apa ini? GPS follow. Enable GPS follow. Oke, sudah enable. Sekarang saya coba bergerak ya. Sambil saya rekam, saya coba maju. Oke, apakah drone-nya mundur? Ini sudah enable. Oke, mundur guys. Mundur. Ya, tapi karena kameranya belum ada gimbalnya ya, jadi seperti ini hasil videonya. Sudah goyang
patah-patah terus goyang apa ini? Goyang ngebor. Ya, jadi sudah bisa memfollow ini. Oke, sekarang saya coba maju. Apakah drone ngefollow? Ya, drone mulai memfollow. Bagus sebenarnya, follow-nya lumayan. Ya namanya drone GPS pasti bisa follow ya, mengikuti GPS HP. Ya, tapi ya ini kalau misalkan kameranya tidak ada gimbalnya ya seperti ini ya jadinya ya. Ya, jadi tidak maksimal. Jadi hanya untuk pengenalan saja ini ya. Hanya untuk pengenalan. Jadi tidak untuk digunakan videografi ya. Jadi hanya untuk pengenalan dan latihan. Oke, saya kira cukup. Videonya saya matikan. Ini fitur GPS-nya saya matikan juga. Fitur apa lagi ini? Headless mode ya. Jadi headless mode itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya headless mode itu apa. Jadi headless mode misalkan posisi drone seperti ini ya, normalnya menghadap ke depan sana, jadi dia mengikuti arah joystick ya, maju, mundur, kanan, kiri. Nah, itu normalnya. Nah, kalau misalkan kita arahkan drone-nya ke arah kita, seperti ini, kontrolnya jadi kebalik. Kalau misalkan kita arahkan ke kiri, drone-nya kanan. Kita arahkan kanan, drone-nya ke kiri. Karena kanannya dia sudah di sebelah sana sekarang, ya. Kita arahkan mundur, drone-nya maju ke sana, ya. Karena arah belakangnya sudah di sana. Nah, untuk headless mode, apabila kita nyalakan, drone akan bergerak sesuai dengan arah joystick. Ini kan normalnya ya, maju, mundur. Nah, kalau misalkan headless mode kita nyalakan, ini, ya, baterai habis. Apabila kita nyalakan, kita putar menghadap ke kita. Sekarang kita coba majukan. Ups, kenapa dia tidak aktif di sini headless modenya? Sorry. Di sini sepertinya tidak aktif ya headless mode di sini. Ya, jadi tidak aktif ya di fiturnya ini. Dan yang bisa aktif di sini ya. Ya. Nah, di sini ada berkedip. Kita coba sekarang majukan. Nah, jadi baru ya. Padahal drone-nya menghadap ke kita, ke saya. Tapi pada saat saya majukan, drone-nya tetap mengarah ke sana, mengikuti joystick ya. Jadi untuk headless mode di aplikasi tidak berfungsi ya guys ya. Hati-hati. Jadi bisa berfungsi hanya lewat remote control-nya. Kemudian lanjut ke gestur ya. Gestur, turn on gestur. Oke, kita coba gestur. Dimanakah gesturnya? Oke, ini foto 1, 2, 3. Cekrek. Ya. Oke, foto. Sudah foto ya. Kemudian coba begini. Apakah artinya? Apakah ini ngevideo? Oke, jadi itu ngevideo guys. Ya. Oke, gestur lumayan bagus ya. Gestur lumayan bagus. Kita video. Hop. Nah, jadi udah langsung kita lepas. Ya. Dan ini sudah ngevideo guys ya. Sudah ngevideo, bagus gesturnya, malah lebih bagus dibandingkan dengan SJRC kalau seperti ini. Kita coba lagi. Ya. Dan mati ya. Jadi untuk gesturnya bagus. Ya, responsif untuk gesturnya. Ya. Jadi lanjut. Kita matikan gesturnya, kemudian lanjut ada musik-musik ya apabila ups. Nah, jadi drone RTH ya akan naik dulu ya dari return to home ke home point ya. Jadi harap berhati-hati. Kemudian itu baru landing ya. Kita landingkan di posisi saya belum berani menangkap ini ya. Saya belum berani menangkapnya. Jadi saya landingkan di rumput yang agak ini aja. Oke. Saya landingkan di rumput yang nggak begitu tinggi biar aman. Ya. Habis ini kita ganti dulu baterainya. Oke. Ya. Oke, halus. Ya. Kita take off lagi. Jadi agak ngeri juga ya. Agak ngeri juga ini. Kita start motor. Wow. Ya, kita coba naikkan. Ups. Agak ngeri. Oke, sekarang kita lanjutkan fitur-fitur lainnya. Jadi untungnya saya beli yang 2 baterai ya. Oke, kemudian lanjut ke musik. Musik di sini ada pilihan musiknya ya. Tidak saya review karena takutnya kena copyright nanti di YouTube ya. Oke. Kemudian di sini ada filter. Nah, kita langsung coba
filter-filternya. Walaupun tidak begitu bermanfaat sih, karena hasil videonya juga goyang-goyang seperti ini ya. Oke, jadi ini filter-filternya ya. Oke, expose negatif ya. Jadi seperti itu fitur-fitur filternya. Kemudian screen rotation. Nah, maksudnya apa ini? Screen rotation, padahal tadi ada switch kamera ataupun flip ya. Ini screen rotation. Portrait juga ada beda. Oke. Kemudian PT set. Nah, PT set ini bisa kita naik turunkan juga. Oke. Kok baru dia? Ya. Baru dia screen rotationnya baru berfungsi ya. Oke. Jadi sama juga dengan yang flip tadi. Ya. Jadi kembali lagi ke PT set ya. Apabila kita turunkan ini naik ya, kebalikannya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi bisa kita atur gampang lewat remote controlnya saja. Ini kita matikan, sorry. Kita matikan PT setnya. Kemudian drone location. Jadi tidak bisa ya. Kemudian panorama. Kita coba. Ya, kita turunkan lagi kameranya. Oke. Memang agak patah-patah ya, patah-patah banget. Kemudian panorama, di sini ada triad. Kita coba apa maksudnya ini? Apanya yang diklik? Klik preview area. Ini sudah saya klik, tidak bisa guys. Oke, panorama nggak jelas juga. Level. Oke. Kita putar. Ya, jadi panorama juga nggak jelas ya fiturnya. Oke. Banyak yang nggak jelasnya guys. Oke, drone aneh ini. Kemudian terakhir portrait ya. Ya, jadi kemarin sudah saya coba. Dan seperti inilah kualitas hasil video portraitnya, dimana tidak ada memorinya sehingga tersimpan di HP. Pastinya sudah hasilnya patah-patah terus pecah lagi. Jadi drone seperti ini hanya untuk pengenalan guys ya, untuk pengenalan drone GPS dan untuk pengenalan cara syuting saja ya. Jadi untuk hasilnya ya menurut saya kurang begitu bagus ya. Ya. Oke, kita kembali lagi, kita akan coba ya untuk fitur RTH-nya ya. Jadi saya posisikan coba di sini, nanti apakah bisa tepat take off-nya ataupun landing-nya nanti di sini. Oke, kita akan coba ya. Ini sekarang saya landingkan dulu. Saya landingkan dulu guys ya. Ya. Saya landingkan tepat di pojok sini aja. Wow, kencang banget. Ya. Wow. Oke, ya. Apa-apa. Jadi sekarang nah, jadi seperti ini guys. Kalau misalkan kita take off dari bawah, ada rumput seperti ini, pastinya kena ya. Pastinya akan kena. Kita ginikan aja guys ya. Ya, jadi take off-nya dari sini ya. Kita take off-nya dari sini. Ya. Start motor dulu. Ya. Kita take off dari sini ya. Nanti kita matikan remote control-nya. Kita take off. Ya. Kita take off dari sini dan kita coba arahkan ke arah sana. Ini jaraknya, oke, distance, apakah real jaraknya ini juga? Kita gunakan speed 3 saja, biar lebih kencang. Ya, jaraknya ini 22, ini sudah 100 meter. Oke, kita coba juga tes ke sana. Apakah ini bisa lebih jauh? Karena ini real ya. Yang pasti FPV-nya tidak bisa jauh guys ya, FPV-nya. Ini di jarak 400 meter. Iya. 500 meter, tapi sepertinya ini masa ini sudah mau 800, masa sudah mau 1 kilo ini. Kayaknya fake guys. Ini 1 kilometer, sepertinya fake ya jaraknya ya. Ini sudah di 1 km ya, 1,2 km, sepertinya jaraknya fake. Oke, sekarang WiFi, tapi ini internetnya masih terkoneksi ya, bagus juga. Oke, ini WiFi saya matikan, ya. Kemudian ini saya matikan juga remote controlnya. Oke, jadi kita tunggu ya, kita tunggu. Ini sudah
mati semuanya. Kita letakkan. Ya. Jadi bisa teman-teman lihat ini sudah mati ya. Sudah mati. Ini juga internet juga sudah mati, sudah lost connection. Oke. Jadi apakah drone-nya kembali? Ini wifi-nya sudah saya matikan. Apakah drone bisa kembali pulang? Kita tunggu guys. Ya. Apakah drone bisa kembali pulang ke home point ya? Jadi selama ini pastinya aman guys, drone-drone yang sudah ber-GPS ya, itu dia. Itu dia guys, jadi kecil ya, masih belum terlihat, drone-nya sudah kembali. Jadi kalau misalkan drone-drone GPS, pastinya aman ya, selama tidak ada obstacle yang menghalangi, baik itu pun pohon, rumah, gedung, dan lain sebagainya ya. Ya, jadi sudah di atas saya, ya, seberapa akuratkah drone S188, drone aneh ini bisa kembali ke home point? Ya, ini posisinya apakah tepat ya? Kita tunggu. Ya. Kita tunggu seberapa akuratkah drone S188 GPS untuk ke home point ya. Nah, ini sudah mulai turun. Ya. Dan saya tidak berani menangkapnya. Oke. Sudah berhenti ya di ketinggian berapa ini? Mungkin sekitar 5-6 meter. Oke, baru dia turun. Wow, lumayan guys. Ya, cukup. Ya. Oke. Ya, jadi start dari sini tadi mungkin sekitar 50 cm guys ya. 50 cm dari home point. Jadi lumayan akurat. Oke, baik, jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih.